Good morning student, selamat bertemu kembali dengan pelajaran bahasa Inggris kelas 8. Kali ini kita akan berbicara mengenai larangan dan perintah, or command and prohibition. Marilah kita ikuti pembelajaran selanjutnya. Pada pertemuan kali ini, KD yang akan kita bicarakan adalah KD 3.3 dan KD 4.3. KD 3.3 yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait larangan, sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan must dan should. Kemudian KD 4.3 yaitu menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait larangan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteksnya. Indikator. Ada 3 indikator yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini. Indikator yang pertama adalah menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait larangan. 2. Menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait larangan. 3. Menyusun teks transaksional tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait larangan. Sekarang marilah kita lihat definisi dari kedua istilah tersebut. Yang pertama, command or instruction. Yang kedua, prohibition. Kalau dilihat dari definisinya, command is used to ask someone to do something or to command someone to do something. Jadi, memerintah adalah meminta seseorang untuk melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Sedangkan definisi of prohibition is used to warn someone not to do something or to forbid someone not do something. Jadi melarang adalah mengingatkan seseorang untuk tidak melakukan sesuatu atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Marilah kita mulai membahas dua istilah tersebut, yaitu command and prohibition. Kita mulai dulu dari command. Command or instruction. Masih ingat apa itu command? Yaitu memerintah. Ada dua tipe yang akan kita pelajari. Yang pertama, verb 1 plus complement. Contoh, buy this book, open your book, close your dictionary, sit down, stand up, clean the whiteboard. Jadi bentuk yang pertama ini adalah kata kerja plus objek atau keterangan. Kemudian bentuk yang kedua adalah be plus non-verb. Contoh, be serious, be careful, be on time, be diligent, be a good student. Itu adalah tipe-tipe command yang akan kita pelajari. Bentuk-bentuk lain command akan kita pelajari dalam notice. Untuk memperhalus kalimat atau membuat lebih sopan, kita bisa menambahkan please di depan atau di belakang kata. Contoh, be quiet, please be quiet. Silent please, walk please, be careful, let's speak English. Ini adalah command yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga bisa mempelajari contoh command yang lain, yaitu keep the door closed, put trash in its place, please keep off the grass. Silahkan kamu cari arti-arti ini di dalam kamus. Dan kamu catat apa arti notis yang ada di pembelajaran kali ini. Sekarang marilah kita pelajari yang kedua, yaitu prohibition. Kita mulai dari prohibition signs, yaitu tanda untuk larangan.
Kalau dalam command, perintah, tidak ada tanda khusus, tapi untuk prohibition kita punya tanda khusus, yaitu lingkaran diberi coret. Artinya dilarang atau tidak boleh. Maka di gambar kedua akan kalian lihat kamera diberi lingkaran dicoret. Ini artinya tidak boleh memotret. Kemudian yang ketiga, yaitu ada gambar tangan diberi lingkaran kemudian dicoret. Artinya do not touch, tidak boleh menyentuh. Itu adalah arti-arti di dalam simbol atau prohibition sign. Next, type of prohibition. Ada 3 tipe atau jenis dalam prohibition ini. Pertama, verbal prohibition. Kedua, nominal prohibition. Ketiga, prohibition no plus verb ing. Marilah kita pelajari satu persatu dari tipe prohibition berikut ini. Type 1, verbal prohibition. Dari kata verbal, yaitu verb, kata kerja, kata yang menunjukkan kerja. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita bisa mengenal kata kerja menangis, membaca, menulis. Begitu juga dalam bahasa Inggris. Bentuk verbal prohibition adalah rumusnya please, don't, verb, want, object, or complement. Atau don't, verb, want, object, complement, please. Jadi please bisa diletakkan di depan atau di belakang. Sedangkan don't singkatan dari do not. Artinya dilarang, tidak boleh. Kita lihat contoh-contohnya. Don't cry. Don't touch. Please don't speak loudly. Don't touch anything, please. Itu adalah contoh-contoh verbal prohibition. Contoh yang lainnya. Shh, don't speak loudly. Don't sleep. Don't smoke. Atau tandanya sigaret, lingkaran, coret. Please do not litter. Don't speak in the class. Kemudian, kamu cermati contoh-contoh berikut ini. Do not artinya tidak boleh atau sering disingkat dengan don't. Kamu lihat gambar dan tulisan yang ada di prohibition berikut ini. Types 2. Nominal prohibition. Rumus don't be adjective. Jadi di sini nominal artinya bukan verb atau bukan bentuk kata kerja. Maka rumusnya adalah don't be adjective. For example, don't be late, don't be lazy, don't be sad, don't be hopeless. Kemudian kamu perhatikan contoh selanjutnya. Masih dalam bentuk tipe 2. Kamu perhatikan bahwa setelah be di sini adalah bentuknya adjective. Don't be afraid, don't be lazy, don't be shy, don't be late, don't be careless. Type 3. Prohibition no plus verb ing. Jadi no artinya sama dengan don't, yaitu dilarang, diikuti oleh verb plus ing. No smoking, no fishing, no cheating, no feeding, no parking. Silahkan kamu cermati contoh-contoh dan bentuk berikutnya. Ini adalah contoh prohibition type 3. Terima kasih. Marilah kita akhiri pelajaran kali ini. Dan jangan lupa kamu kerjakan latihannya. Thank you. See you tomorrow.